Ayah. Pembalasan anak laki-lakiku. Part 44. POV Ali. Hanya ada satu jalan menuju kebahagiaan, yaitu berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ali, kamu di mana? Tanya ibu ketika sambungan telepon terhubung. Saat ini aku masih ada di masjid bersama Yuda. Kami memutuskan untuk tidur di sini malam ini. Karena Yuda tidak bisa berhenti menangis sejak tadi. Jadi aku langsung menyuruhnya untuk tidur saja di sini. Ali di tempat yang aman kok, Bu, jawabku dengan suara sedikit serak. Jujur, aku juga kembali menangis ketika mengingat bahwa aku adalah anak di luar nikah. Entah mengapa, rasanya lebih kerasa kecewa. Bukan membenci, aku tidak berhak untuk itu. Aku hanya kecewa pada diriku sendiri. Kecewa pada keadaan, yang membuatku menjadi seperti seonggok daging tidak berharga. Ali, tolong pulang. Ibu tidak bisa tidur, kamu sayang ibu kan? Tanya ibu lagi di seberang. Aku kembali menekan dada yang terasa ngilu, maafkan Ali, Bu. Ali akan pulang, Bu. Tapi besok ya. Insya Allah besok Ali akan pulang. Tapi tolong, Ali mohon ibu jangan bahas apapun lagi setelah ini, balasku. Hening, tidak ada jawaban apapun dari sana. Aku tahu sebenarnya ibu ingin menjelaskan semuanya. Namun, aku belum siap saat ini. Iya, yang penting kamu pulang, nak. Ibu sangat mengkhawatirkan kamu, jawab ibu yang aku balas dengan anggukan. Padahal ibu sama sekali tidak bisa melihatku. Iya, Bu. Ali baik-baik saja, tidurlah Bu. Ini sudah larut, tidak baik untuk lambung ibu, ucapku lagi. Setelahnya sambungan telepon aku matikan, mungkin saat ini sendirian lebih baik. Aku memandangi wajah Yuda yang masih sedikit memerah karena baru saja menangis. Nasib ini mempertemukan kita, Yud. Tapi aku tidak menyesal ataupun membenci. Aku tahu semua skenario ini telah diatur dalam takdir, gumamku pelan. Aku tidak pernah menyangka jika akan sedekat ini dengan anak wanita yang sudah menghancurkan kebahagiaan keluargaku. Entah apa yang membuatku merasa nyaman jika cerita dan mencurahkannya pada Yuda. Padahal Andre ada, namun rasanya tetap saja berbeda. Entah mengapa, aku merasa dia sangat mirip dengan Alea. Namun bukankah kata orang-orang jika mirip berarti berjodoh? Itu artinya Yuda berjodoh dengan Alea. Ah tidak, takdir tidak ada yang tahu bukan? Kami memutuskan tidur di masjid, namun hanya di tempat yang sudah disediakan oleh pengurus. Aku merasa sangat tenang berada di sini. Itulah sebabnya aku mengajak Yuda kemari, karena aku tahu sebenarnya dia butuh ketenangan batin. Bukan hanya ketenangan sementara seperti di tempat haram tadi. Aku kembali mengecek ponsel, ternyata sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Pantas saja aku merasa sangat mengantuk. Ada beberapa panggilan tidak terjawab dan beberapa pesan yang belum aku baca. Biarlah, yang terpenting aku sudah mengabari pada ibu. Tidak ada yang lebih penting untuk saat ini selain ibu. Walaupun ada sedikit rasa kecewa padanya, namun tetap saja aku tidak bisa membencinya. Mana mungkin aku bisa membenci wanita yang sudah melahirkan dan membesarkan aku. Dek, bangun dek. Kita salat subuh dulu. Tiba-tiba saja ada tangan yang menyentuh lembut tanganku. Dengan mata yang sedikit berat, aku membuka mata. Ternyata yang membangunkan aku adalah pengurus masjid yang tadi malam aku temui. Dia membangunkan aku untuk salat subuh berjamaah. Iya, Mas. Terima kasih banyak ya, ucapku tulus yang dibalas senyuman olehnya. Setelah itu dia langsung pergi ke depan. Aku menoleh ke samping, ternyata Yuda sudah tidak ada lagi di sampingku. Kemana dia, apa kabur? Udah bangun kamu, Al? Tanya Yuda yang tiba-tiba sudah berada di sampingku. Dia sudah berpakaian rapi lengkap dengan sarung. Mungkin dia memakai sarung yang disediakan di sini, aku sedikit tertegun melihat penampilannya yang sangat berbeda. Dia juga tadi memanggil aku dengan sebutan, kamu. Ini sesuatu perubahan yang sangat bagus, aku tersenyum melihatnya yang sudah berubah. Kenapa? Ganteng banget ya? Tanyanya lagi sambil memutar badan, menunjukkan penampilannya yang menggunakan sarung. Idih, nggak ganteng kalau belum lengkap sama peci, balasku sambil bangkit. Nanti aku beli, tapi ngaku dululah. Ganteng banget ya kan? Tanyanya lagi sambil terus tersenyum. Aku mengangguk setuju, membuatnya kegirangan. Tungguin, aku wudhu dulu. Aku akan berubah jadi ganteng juga setelah kena air wudhu, seruku yang dibalas tawa renyah oleh Yuda. Setelah mengatakan itu aku langsung ke kamar mandi, membersihkan diri dan langsung mengambil wudhu.
Tidak lupa aku lepas celana dan memakai sarung yang sudah disediakan di masjid. Kami melakukan salat subuh berjamaah di masjid ini. Dan ternyata di sini setiap subuh ada tausiah dari ustadz yang sengaja diundang oleh pengurus masjid. Kami mendengar semuanya dengan seksama. Termasuk Yuda, dia sangat serius mendengarkan semua ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Adi. Sampai di mana pada sesi tanya jawab, entah mengapa aku merasa perlu menanyakan tentang bagaimana aku di depan Allah. Aku mengangkat tangan, berniat untuk menanyakan hal yang terus mengganggu pikiranku. Assalamualaikum, Ustadz. Semoga Ustadz sehat selalu dan diberikan kemudahan oleh Allah. Di sini saya ingin bertanya, apakah anak yang terlahir di luar nikah bisa masuk surga atau tidak? Dan bagaimana kedudukan mereka di dunia dan di akhirat nanti? Tanyaku yang membuat Yuda sedikit tertegun. Dia menyadari dari suaraku yang sedikit bergetar. Tangan Yuda tiba-tiba sudah ada di punggungku. Dia menepuk pelan, menguatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah anak yang terlahir di luar nikah bisa masuk ke dalam surga? Tentu saja bisa. Siapa yang larang? Tidak ada. Jadi kalau ada orang yang mengatakan anak di luar nikah tidak bisa masuk ke dalam surga, itu bohong. Apalagi jika ada orang yang dengan gampangnya nyebut anak haram, tidak ada anak haram dalam Islam. Ingat itu, tidak ada istilah begituan dalam Islam. Yang haram itu perbuatan ayah dan ibunya, bukan anaknya. Jadi anak yang terlahir di luar nikah itu tetap akan masuk surga. Yang tidak bisa masuk surga itu adalah orang kafir dan orang musyrik. Jadi tidak ada istilah anak di luar nikah tidak bisa masuk surga. Apalagi dia lebih taat daripada anak halal. Jelas ya, setelah mendengar jawaban dari Ustadz Adi hatiku langsung luas seluas samudera. Entah mengapa rasanya beban kepalaku seperti diangkat dan dibuang jauh-jauh. Senyumku langsung terbit ketika mengingat kebaikan Allah. Terus pertanyaan kedua tadi, bagaimana kedudukan mereka di dunia dan di akhirat nanti? Kedudukan anak di luar nikah di depan Allah itu sama dengan kedudukan anak halal. Anak yang lahir dengan ijab dan qabul. Yang membedakan kita hambanya hanyalah amalan saja. Lainnya tidak penting, mau kamu anak Ustadz Adike, mau kamu anak ulama, mau kamu anak orang paling kaya di dunia ini. Kedudukan kita sama, tidak ada yang membedakan selain amal. Jangankan kita, anak Nabi saja bisa masuk neraka karena tidak mau beriman pada Allah. Hanya saja, anak yang terlahir di luar nikah ini tidak bernasab pada ayah biologisnya. Dia bernasab pada ibunya. Jadi kalau ada anak di luar nikah yang laki-laki, tidak bisa dia menjadi wali nikah bagi adik perempuannya. Walaupun dia itu adik satu ayah satu ibu. Karena pada dasarnya dia tidak bernasab pada ayahnya. Begitu juga sebaliknya. Dan anak yang lahir di luar nikah ini tidak berhak menerima warisan dari ayahnya. Tidak terasa air mataku kembali luruh, aku hanya bisa menunduk dalam. Menekan dada yang terasa sangat sesak. Salma, Mia kita tidak sedarah. Setelah mendengar tausiah subuh, aku dan Yuda kami memutuskan untuk pulang. Aku juga harus ke kantor lagi, untuk mengambil mobil. Aku memutuskan untuk izin hari ini. Tidak masuk kerja, karena aku harus pulang dan menemui ibu. Aku akan meminta maaf pada ibu, sudah berburuk sangka dan sedikit merasa kecewa dengannya. Padahal tidak seharusnya aku melakukan itu. Karena bagaimanapun dia sudah bertahan sejauh ini untuk memperjuangkan aku di dunia ini. Kamu turun di sini. Tanya Yuda saat kami sudah sampai di depan kantor. Aku mengangguk, kemudian melepaskan sabuk pengaman. Terima kasih banyak untuk tadi malam, ucapnya lagi sambil mengedipkan mata. Aku membalas kejahilannya dengan sebuah tonjokan di bahunya. Dia hanya tertawa sambil meringis, kemudian aku langsung keluar dari mobilnya. Aku berjalan masuk ke dalam pekarangan kantor. Langkahku terhenti saat melihat Om Handoko sudah menungguku di depan mobilku. Pandangan kami saling bertemu, kemudian aku kembali melangkah mendekatinya. Ali, kamu tidak menjawab panggilan saya dari semalam. Kamu tidak pulang semalam, saya khawatir, ucapnya sedikit gugup. Aku membalasnya dengan senyuman. Kemudian aku berjalan mendekat, meraih tangannya dan memeluknya erat. Ayah, ucapku pelan. Tubuhnya bergetar, dia membalas pelukanku erat. Sangat erat. Om Handoko menangis. Kamu anakku, Ali. Apapun yang dikatakan oleh orang jikapun kamu tidak bernasab padaku. Aku adalah ayahmu, dan kamu akan selamanya menjadi anakku. Selamanya, anakku, ucap Om Handoko dengan suara bergetar. Om Handoko tidak mau melepaskan aku dalam pelukannya, sampai akhirnya pandanganku tertuju pada seseorang yang baru saja turun dari mobil.
Laki-laki yang selama ini aku panggil ayah, melihat kami dengan tatapan penuh kebencian. Laki-laki yang sudah membuat kami terpisah selama ini.